Jadi rumusan masalah dari skripsi yang saya angkat ini meneliti tentang apa isi serta analisis dari prasasti Tamban dari Banjar. Yang kedua, masa Islam. Yang kedua, bagaimana kedudukan prasasti Tamban dalam konteks sejarah kerajaan Banjar. Nah, yang tujuannya untuk mengetahui isi serta analisis dan melihat konteks dan kedudukan. Metode penelitiannya deskripsi, aksara ahli bahasa, kemudian pengolahan datanya dengan kritik intern dan ekstern, serta setelah itu penafsiran data. Deskripsi prasasti yaitu panjang prasasti ini terbuat dari kayu, kulin, berwarna agak hitam karena udah lama ya. Terus panjang prasastinya itu 29,3 cm. Lebar prasasti 16,3 cm. Terus itu Pak. Lagi. Sekali lagi. Nah, terus tebal prasastinya itu 2,8 cm. Ini merupakan salah satu koleksi dari Museum Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru dengan nomor inventaris 05.120. Cara didapatkannya ini dengan dibeli. Dulu dibeli di daerah Tamban oleh salah satu pengurus museum yang sekarang udah tiada gitu. Jadi saya agak kesulitan sih waktu itu buat ngulik lebih dalam tentang prasastinya ini dari si yang museumnya ini yang dapatkan. Nah, bisa lanjut. Yang pertama dari deskripsi prasastinya itu dia ada hiasan sulur-suluran pada sisi atas, yaitu hiasan paku alai. Panjang hiasan sulur tersebut adalah 10 cm, dengan lebar bagian hiasan atas sulur itu 6,5 cm. Dan pada bagian bawah hiasan sulur lebarnya 13,5 cm. Prasasti ini berbahasa Banjar, next, dengan aksara Jawi dan material kayu ulin. Dan mempunyai struktur yang lengkap, pembuka, isi, dan penutup, dan dalam keadaan utuh, tidak ditemukan cacat ataupun rusak. Salah satunya alih aksara, isi dari prasasti ini ada 8 baris, yaitu bahwa ini perintah daripada Sultan, barang siapa memainkan dan riam dan mengamas dan menggapap, yaitu mencuri, paikat, dan batung, paring, dan buluh lumu tiap bulan menguturi yang telah tersebut. Itu tamat kalam. Nah, next. Di sini ada catatan alih aksaranya sih. Jadi ada kenapa Bahawa itu dibaca Bahawa, terus alif ya nun itu ini bisa next sih. Nah, ini masih catatan alih aksaranya, yaitu gimana saya sama Pak Dedi Balar Bahasa. Jadi saya dibantu oleh Balar Bahasa di Banjar, sama ada guru agama juga yang bantu saya untuk baca biar sama pada sampai pada bacaan yang sama gitu. Next lagi. Jadi alih bahasa dari prasasti ini, bahwa ini perintah daripada Sultan, barang siapa memainkan dan meriam dan bertaruh diri dan mencari sesuatu di air, yaitu mencari rotan dan betung, kering, dan buluh lumu tiap bulan, mengotori yang telah tersebut. Ini akhir kalimat. Next. Catatan alih bahasanya, yaitu misalnya pada nomor 1 itu bahwa sering digunakan dalam bahasa Melayu, dan yang kedua itu Sultan yang diadopsi dari bahasa Arab. Yang ketiga yang dimaksud meriam itu adalah meriam tradisional yang digunakan oleh anak-anak biasanya, atau
masyarakat pada umumnya pada bulan puasa. Biasanya menggunakan bambu dan minyak tanah yang kemudian menghasilkan bunyi ledakan seperti meriam. Mengamas, arti mengamas sendiri merujuk pada taruhan permainan judi. Biasanya ini dilakukan dengan judi dadu. Menggapak itu katanya yang berarti mencari sesuatu yang terdapat di dalam air dan yang tidak kelihatan. Next. Mencuri bermakna kata mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang terus paikat adalah rotan yang biasa digunakan untuk mengikat butung, buluh, dan paring agar digunakan pada saat menggunakan meriam itu tidak mudah pecah. Batung itu bambu yang mempunyai lingkar batang yang lebih besar daripada bambu-bambu biasanya. Yang paring adalah bambu yang secara umum yang digunakan lebih kecil. Biasanya buat kerajinan dan lain-lain sih kalau untuk paring. Dan buluh lumu, bambu yang berukuran cukup besar juga, biasanya digunakan sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lain-lain. Terus mengotori itu kemungkinan bermakna melanggar dari perintah. Dan yang terakhir penutup itu berbunyi itu tamat kalam, yang merupakan biasanya sebuah penutup dari sebuah pernyataan. Next. Jadi prasasti yang dibandingkan itu ada 3. Yang pertama itu yang sebelah kanan itu di makam Syekh Arsad Al-Banjari. Yang kedua yang hijau sebelah kiri sama yang di atasnya itu 2 prasasti yang berbeda pada satu tempat, yaitu di Masjid Sultan Suriansah. Yang ketiga yang di bawah itu merupakan salah satu prasasti yang ada di mimbar yang ada pada Masjid Abdul Hamid Abulong. Wah, Bu. Pun kalau ini akhirnya jemuah nih, Bu. Nah, ini Bu, perbandingan materi bahan dan bentuk. Pada prasasti Tamban bentuknya itu trapesium dan berbahan kayu ulen dan tidak ada angka tahun. Sedangkan pada prasasti lainnya seperti prasasti Masjid Sultan Suriansah berbentuk segi 8 meskipun dia di kayu ya, di pintu gitu. Terbuat dari bahan yang sama yaitu kayu ulen dan menunjukkan angka tahun 1746 Masehi. Sedangkan yang prasasti Masjid Abdul Hamid Abulong itu trapesium dan setengah lingkaran dan juga berbentuk kayu ulen. Namun sama seperti prasasti Tamban dia tidak ada angka tahun. Dan pada prasasti makam Syekh Arsad Al-Banjari persegi dan trapesium itu juga terbuat dari kayu ulen dan pada tertulis tahun 1813 Masehi. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu ukuran dari dimensi benda yang terkecil termasuk prasasti Tamban ini. Semua dituliskan pada sisi rekto dan yang mempunyai tebal cuman prasasti Tamban karena dia terpisah gitu kayak portable. Kalau yang lain itu dia nempel di pintu sama di mimbar. Terus jumlah barisnya ada 8 untuk prasasti Tamban, yang lainnya ada 5, 4, dan 10. Next. Nah, untuk aksaranya semuanya menggunakan aksara Jawi ya atau aksara Arab Melayu gitu. Kecuali untuk prasasti Masjid Abdul Hamid Abulong dia menggunakan bahasa Arab yang tidak pakai tanda titik dan tanda baca. Untuk gaya penulisan prasasti Tamban sendiri dia menggunakan hot rik'ah, tapi yang berbeda dari hot rik'ah pada umumnya yaitu di prasasti ini dia hanya menggunakan 1 titik pada misalnya seperti huruf ta, dia titiknya itu dibikin memanjang gitu, meskipun hanya 1, tapi itu terbaca tetap terbaca. Yang selanjutnya prasasti Masjid Sultan Suriansah itu menggunakan hot sulus. Keunikannya sama seperti hot sulus, penulisan hot sulus pada umumnya sih. Sedangkan yang
Masjid Abdul Hamid Abulung itu hotnya sulus juga, tanpa tanda baca dan tanda titik sama sekali. Jadi misalnya ada huruf ba itu dia tidak ada tanda titiknya gitu. Tapi itu tetap bisa terbaca karena menunjukkan apa itu mufradat itu kosakata gitu sesuatu. Dan pada prasasti Syekh Harsat Al-Banjari itu hotnya hot naskih. Next. Nah, kritik intern sendiri, saya sebenarnya tidak menambahkan banyak untuk kritik internnya. Tapi yang lebih nyamannya, kalau ada nama sultannya disebutkan gitu. Jadi, tidak bingung dalam interpretasinya. Jadi, kalau secara lengkapnya dia dibaca bahwa ini perintah daripada sultan. Sultan siapa misalnya, barang siapa memainkan riam dan mengaman dan menggapak, yaitu mencuri paikat, batung, paring dan bulhul dan lumuk pada tiap bulan mengotori yang telah tersebut. Itu tamat kalam. Nah, next. Pada kritik internnya, prasasti Tamban memiliki kelengkapan struktur, pembuka ada, isi dan penutup juga ada. Sedangkan prasasti Masjid Sultan Suriansah juga dia ada semua. Kalau prasasti Masjid Abdul Hamid Abulung dia cuma ada isi, tidak ada pembuka dan tidak ada penutup. Sedangkan pada makam Syekh Harsat Al-Banjari dia ada semua juga. Next, masuk ke interpretasi. Jadi pada interpretasi ini sebenarnya saya agak kesulitan sih, karena dia tidak merujuk nama atau apapun yang bisa kita menilik ini pada masa Sultan siapa. Nah, tapi bisa dilihat dari unsur tulisan, yaitu jenis hot yang dipakai. Yang paling populer itu di daerah Banjar, hot rik'ah dan naskhi. Nah, yang digunakan itu populernya pada 1800-an, yaitu pada masa kepenulisan kitab-kitab klasik juga sedang berkembang di daerah Banjar. Jadi, berdasarkan interpretasi waktunya, kemungkinan ini pada masa 1800 ke atas. Nah, dan pada masa Sultan Adam, penggunaan hot ini juga semakin populer gitu. Jadi, untuk kesimpulan interpretasi waktunya bisa diterangkan bahwa ini kemungkinan pada masa Sultan Adam. Next. Kalau selanjutnya ada interpretasi tempat. Jadi dari interpretasi tempat itu yang bisa dilihat dari tempat adalah bahasa, yaitu Banjar. Daerah Kalimantan Selatan sendiri dia mempunyai dua dialek, yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Nah, kebetulan ini lebih gampang karena ada beberapa kosakata dari Banjar Hulu seperti manggapak dan mangamas yang itu tidak dikenal di daerah Banjar Kuala sebagai tempat temuan prasasti itu sendiri. Dia tidak dikenal, tapi dari kosakata dia berada jauh di Banjar Hulu. Nah, selanjutnya salah satu isi prasasti itu menjelaskan tentang pencurian bambu yang direndam di dalam air kan. Nah, daerah penghasil bambu sendiri lebih dikenal di daerah Hulu, sedangkan daerah Hilir itu dia hanya menjual, tapi tetap bahannya dari Hulu. Nah, kemungkinan ini juga dari masa sekarang ya yang saya tanya-tanya ke masyarakat, dan itu pun katanya emang dari dulu sudah tidak ada di daerah Tamban sendiri tumbuh bambu-bambuan karena emang alamnya yang cukup berbeda. Jadi dari Tamban itu kebanyakan ngambil bambu-bambuan ini dari hulu sungai atau dari kalteng. Selanjutnya ada interpretasi peristiwa. Jadi peristiwa yang ada tercatat di prasasti Tamban ini berisi larangan bermain meriam, taruhan judi, dan mencuri bambu. Nah, kenapa ada 3 ini? Karena 3 ini yang pertama, kalau di penjelasan dari
deskripsi museum itu dia hanya menjelaskan larangan bermain meriam, tapi dia tidak menjelaskan larangan taruhan judi dan mencuri bambunya. Yang kedua, pada prasasti Tamban ini kemungkinan besar ditulis oleh tetuha kampung. Jadi, maaf, ini interpretasi tokoh dulu. Maaf. Jadi legitimasi kata sultan sendiri sebenarnya itu umum digunakan pada nisan, pengumuman, bahkan nama-nama itu mereka memang tidak mencantumkan, karena kalau secara tasawuf, karena Banjar itu pada era 1800-an itu tasawufnya kuat, jadi mereka mengharamkan penulisan nama di batu-batu nisan, termasuk juga di prasasti ini kemungkinannya. Jadi mengambil legitimasi kata sultan ini kemungkinan merujuk kepada tokoh Sultan Adam, karena Sultan Adam ini sendiri berdasarkan data sejarah, dia adalah yang merumuskan undang-undang Sultan Adam dan masih bisa dilihat gitu tinggalannya sebagai sebuah naskah. Sedangkan sultan-sultan yang lain itu kalau setelahnya itu kan pada masa perang Banjar, jadi kemungkinan besar tidak sempat yang ngurus gitu. Kalau yang di atasnya itu belum ditemukan sampai sekarang. Jadi untuk sementara kemungkinan tokoh sultan yang dimaksud ini adalah Sultan Adam. Dan prasasti ini ditulis oleh tetuha kampung. Artinya prasasti ini bukan resmi langsung dari raja, tapi melainkan hanya daerah-daerah yang ada bambunya. Nah, berdasarkan hal tersebut, tetuha kampung itu ada disebutkan di pasal-pasal karena dia dianggap dituakan di sebuah kampung, jadi dia mengambil mandat langsung dari kerajaan gitu untuk ngatur daerahnya masing-masing. Soalnya beda daerah, ada beda peristiwa dan beda kasus, itu yang menyebabkan Sultan Adam memilih tetuha kampung sebagai yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Next. Nah, di sini ada interpretasi peristiwa yang tadi saya sempat bilang bahwa ada isi peristiwanya, yaitu larangan bermain meriam, taruhan judi yang mengamas, dan menggapap mencuri bambu. Yang mencuri bambu ini umum terjadi pada daerah-daerah penghasil bambu. Misalnya kita menebang bambu, terus kita rendam di air, biasanya di sungai, kemudian hilang gitu. Nah, itu yang jadi fokus dari tetuha kampung biar ada hukuman yang setimpal gitu. Terus yang mengamas itu dia taruhan judi yang biasanya digunakan adalah judi dadu. Dan peristiwa selanjutnya itu prasasti ini ditulis oleh tetuha kampung untuk membantu tugas sultan. Jadi untuk meringankan tugas sultan di daerah-daerah sendiri. Jadi sultan bagi tugasnya kepada tetuha kampung, dan itu merujuk pada implementasi otonomi daerah yang tertulis pada Undang-Undang Sultan Adam. Next. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari prasasti Tamban ini, yang sebenarnya belum bernama prasasti Tamban, di deskripsi museum hanya tertulis prasasti Kayolin. Jadi pengambilan nama prasasti Tamban ini merujuk pada tempat ditemukannya atau dibelinya prasasti tadi, yaitu dari daerah Tamban. Jadi berdasarkan penelusuran saya juga, prasasti ini sempat saya kunjungin ke kampung Tambannya sendiri. Jadi yang punya prasasti ini keluarganya udah meninggal dan anak cucunya itu hanya tahu sedikit gitu bahwa prasasti ini dari neneknya. Nah, kemudian neneknya ini berasal dari daerah hulu sungai. Jadi ada kemungkinan neneknya ini membawa prasasti waktu pindah ke Tamban. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan prasasti ini berjalan sejauh itu gitu. Bukan pada tempat dia secara bahasanya dia ditemukan, tapi dia malah berbeda jauh gitu. Terus letakkan prasasti ini pada konteks sejarah kerajaan Banjar sebagai
aturan regional yang dibuat oleh ketua kampung untuk masing-masing kampung. Kemungkinan besar ada prasasti sejenis yang pada kampung yang penghasil bambu. Dan kemungkinan juga ada prasasti-prasasti lainnya yang belum ditemukan untuk aturan regional lainnya. Sekian dan terima kasih.